Media, Presiden RI pertama, Soekarno, bersama dengan 3 orang pria. Salah satu pria dalam foto tersebut disebut-sebut sebagai Husain bin Muhammad Syihab atau ayah dari Imam Besar Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab. Lalu apakah benar salah satu pria dalam foto yang bersama Soekarno dan dilingkari warna biru adalah ayah dari Muhammad Rizik Syihab atau Husain bin Muhammad Syihab? Mari kita cek. Untuk memverifikasi klaim tersebut, tim Cek Fakta Tempo menelusuri foto unggahan akun Pendongkelan Barat dengan reverse image tool search. Hasilnya ditemukan bahwa pria di samping Bung Karno yang dilingkari biru dalam foto itu bukanlah ayah Rizik Syihab atau Husain bin Muhammad Syihab. Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, pria yang berdiri di samping Bung Karno adalah Muhammad Asad Syahab. Asad Syahab ini merupakan seorang jurnalis yang mendirikan sebuah kantor berita bernama Arabian Passport atau APB. Pembahasan mengenai Rumah Proklamasi. Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno di rumahnya sendiri yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta itu adalah rumah yang diberikan oleh pemerintah Jepang. Rumah tersebut disediakan untuk Soekarno oleh pihak Jepang sebagai bagian dari upaya mereka untuk menjaga hubungan baik dengan para pemimpin nasional Indonesia selama masa pendudukan Jepang. Informasi bahwa rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang menjadi tempat pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah pemberian pemerintah Jepang berasal dari beberapa catatan sejarah yang menjelaskan hubungan antara pemerintah pendudukan Jepang dan para pemimpin nasionalis Indonesia pada masa itu. Sebagai tempat tinggal yang lebih representatif dan lebih luas dibanding rumah Soekarno sebelumnya, yaitu di Jalan Diponegoro. Jepang memberikan rumah ini untuk memfasilitasi peran Soekarno sebagai salah satu pemimpin nasional yang dapat diawasi, namun tetap dihormati. Dalam konteks ini, pemerintah Jepang melalui kebijakan mereka berusaha mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh penting di Indonesia seperti Soekarno dan Hatta. Sumber-sumber yang membahas topik ini berasal dari buku-buku sejarah yang mendokumentasikan periode pendudukan Jepang di Indonesia, biografi Soekarno, dan wawancara sejarah dengan tokoh-tokoh yang melibatkan dalam masa-masa menjelang kemerdekaan. Lebih spesifik terkait topik ini dijelaskan di buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6 oleh Marwati Juned Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto, serta tulisan Muhammad Hatta dalam bukunya Untuk Negeriku Menuju Gerbang Kemerdekaan Jilid 3, yaitu yang bisa menjadi sumber utama yang membahas periode ini. Rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang menjadi tempat Soekarno tinggal dan lokasi pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 awalnya merupakan milik seorang advokat Belanda bernama Mr. Johar P.R. Pate. Pemerintah Jepang kemudian mengambil alih rumah tersebut untuk diberikan kepada Soekarno. Kemudian, keluarga Pate dipindahkan ke rumah lain yang lebih besar di kawasan Lembang, Jakarta. Referensi mengenai asal-usul dan alih kepemilikan rumah tersebut, termasuk interaksi antara pihak Jepang dengan pemilik rumah, dapat ditemukan dalam karya-karya seperti buku 25 tahun sebagai wartawan oleh Kwik Kek Beng, serta dalam memoir Saksi Sejarah oleh Dr. Soeharto. Mr. Pate adalah seorang advokat muda asal Belanda yang terkenal di Batavia. Ia dikenal sebagai spesialis dalam urusan hukum persdelik atau pelanggaran pers. Ia adalah salah satu dari banyak warga Eropa yang properti pribadinya diambil alih oleh Jepang selama pendudukan, terutama yang memiliki nilai strategis seperti rumahnya yang kemudian digunakan oleh Soekarno sebagai tempat tinggal dan lokasi penting dalam sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lantas, bagaimana riwayat kepemilikan rumah tersebut dan runtutan peristiwa yang melatar belakangi kisah Soekarno menempatinya semasa periode pendudukan Jepang sampai dengan awal revolusi? Chairul Basri adalah kakak dari sastrawan Asrul Sani. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi anggota TNI bidang intelijen. Pada masa pendudukan Jepang, Chairul yang berasal dari Rau, Pasaman, Sumatera Barat,